Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk menyampaikan presentasi yang telah dibuat. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang. Dalam desain struktur beton bertulang, keselamatan bukan hanya masalah menghindari keruntuhan. Ini adalah konsep multisegi yang mencakup berbagai kondisi batas yang harus dipenuhi oleh struktur di bawah beban dan kondisi yang diharapkan. Berikut ini adalah rincian dari aspek-aspek utama. Desain kondisi batas. Kondisi batas akhir atau Ultimate Limit Stage atau ULS. Keadaan ini berhubungan dengan keruntuhan atau kegagalan struktur akibat beban berlebih, keterbatasan kekuatan material atau ketidakstabilan. Faktor keamanan yang diterapkan pada beban dan sifat material memastikan struktur dapat bertahan dari kejadian ekstrim dengan kemungkinan kegagalan yang sangat rendah. Faktor keamanan untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam sifat material, beban, praktik konstruksi, dan model analitis, faktor keamanan digunakan. Faktor-faktor ini melipat gandakan beban yang diterapkan atau mengurangi kekuatan material, menciptakan penyangga terhadap kemungkinan yang tidak terduga. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada kondisi batas dan material yang terlibat, yang mencerminkan tingkat resiko yang terkait dengan setiap model kegagalan. Selanjutnya ada kompatibilitas dan daya tahan material, yaitu pemilihan desain campuran beton yang tepat, jenis dan mutu tulangan baja, serta ketebalan penutup baja yang memadai sangat penting untuk ketahanan jangka panjang. Pilihan-pilihan ini mempengaruhi ketahanan terhadap korosi, kebakaran, rangka, dan kegelahan, sehingga memastikan struktur tetap aman dan mudah digunakan selama masa pakainya. Yang terakhir ada pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan. Konsep keselamatan tidak hanya berhenti pada desain dan konstruksi awal. Inspeksi rutin, program pemeliharaan, dan perkuatan yang potensial dapat mengatasi kerusakan, faktor lingkungan, dan kondisi beban yang berubah-ubah, sehingga menjamin keamanan dan kemudahan servis struktur yang berkelanjutan sepanjang masa pakainya. Yang kedua, beban-beban yang digunakan dalam perencanaan struktur beton bertulang. Penempatan kombinasi dan SNI-nya yaitu berdasarkan pada SNI 2847/2013. Besar faktor beban yang diberikan untuk masing-masing beban yang bekerja pada suatu penampang akan berbeda-beda, tergantung pada jenis kombinasi beban yang bersangkutan. Kekuatan perlu harus saling tidak sama dengan pengaruh berbagai macam kombinasi beban terfaktor sebagai berikut ini. Yang pertama ada beban mati atau dead load. Beban mati meliputi berat dari semua bagian suatu gedung atau bangunan yang bersifat tetap selama masa layak struktur, termasuk unsur-unsur tambahan, finishing, mesin-mesin, serta peralatan yang tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gedung atau bangunan tersebut. Jika struktur atau komponen struktur hanya menahan beban mati atau D saja, maka dirumuskan U sama dengan 1,4 dikali D. Selanjutnya ada beban hidup atau life load. Beban hidup merupakan beban gravitasi yang bekerja pada struktur dalam masa layaknya dan timbul akibat penggunaan suatu gedung. Termasuk beban ini adalah berat manusia, perabotan yang dapat dipindah-pindah, kendaraan, dan barang-barang lainnya. Jika berubah kombinasi beban mati D dan beban hidup L, maka dirumuskan U sama dengan 1,2 dikali D ditambah 1,6 dikali L ditambah 0,5 dikali kurung buka LR atau R kurung tutup. Selanjutnya ada beban angin atau wind load. Beban angin merupakan beban yang bekerja pada struktur akibat tekanan-tekanan dari gerakan angin.
Beban angin sangat tergantung dari lokasi dan ketinggian dari struktur. Besarnya tekanan tiup harus diambil minimum sebesar 25 kg per meter kubik, kecuali untuk bangunan-bangunan berikut ini. Tekanan tiup di tepi laut sampai sejauh 5 km dari pantai harus diambil minimum 40 kg per meter kubik. Jika berupa kombinasi beban mati D, beban hidup L, dan beban angin W, maka diambil pengaruh yang paling besar dari 3 macam rumus berikut ini. Yang pertama, U sama dengan 1,2 dikali D ditambah 1,6 dikali LR atau R ditambah 1,0 dikali L atau 0,5 dikali B. Yang kedua, U sama dengan 1,2 dikali D ditambah 1 dikali W ditambah 1 dikali L ditambah 0,5 atau dikali dengan LR atau R. Yang terakhir, U sama dengan 0,9 dikali D ditambah 1 dikali W. Yang terakhir ada beban gempa atau earthquake load. Beban gempa meliputi semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada struktur akibat adanya pergerakan tanah oleh gempa bumi, baik pergerakan arah vertikal maupun horizontal. Namun pada umumnya percepatan tanah arah horizontal lebih besar daripada arah vertikalnya, sehingga pengaruh beban gempa horizontal jauh lebih menentukan daripada gempa vertikal. Jika pengaruh beban gempa atau E diperhitungkan, maka diambil besar dari 2 macam rumus berikut ini. Yang pertama, U sama dengan 1,2 dikali D ditambah 1 dikali E ditambah 1 dikali L. Yang selanjutnya 0,9 dikali D ditambah 1 dikali E. Penempatan kombinasinya dan SNI yang digunakan dalam penentuan kombinasi beban gempa sebagai berikut ini. Metode tegangan izin sesuai SNI 1727/2020 pasal 2.4 atau SNI 1726/2019 pasal 4.2.3. Selanjutnya ada metode ultimate sesuai SNI 1727/2020 pasal 2.3 atau SNI 1726/2019 pasal 4.2.3. Yang ketiga ada gaya-gaya dalam perencanaan tulangan. Apa yang dimaksud dengan tulangan geser? Yaitu tulangan untuk menahan gaya geser biasa dinamakan tulangan geser atau tulangan stirrup. Tulangan geser diperlukan untuk menahan gaya tarik arah tegak lurus dari retak yang diakibatkan oleh gaya geser. Gaya geser biasanya tidak bekerja sendiri, namun terjadi bersamaan menggunakan gaya lentur atau momen, torsi atau momen aksial. Asal percobaan yang sudah dilakukan diketahui bahwa keruntuhan akibat gaya geser bersifat getas atau bersifat liat. Ada berbagai macam cara untuk pemasangan tulangan geser, yaitu tulangan geser vertikal, tulangan geser miring atau diagonal. Selanjutnya ada tulangan geser spiral. Dan yang terakhir ada tulangan lentur yang dibengkokkan. Selanjutnya, torsi merupakan efek momen termasuk putaran atau puntiran yang terjadi pada penampang tegak lurus terhadap sumbu utama dari elemen. Beban lateral dapat mengakibatkan torsi pada bangunan ketika beban lateral tersebut cenderung memutar bangunan tersebut dengan arah vertikal. Hal ini dapat terjadi ketika pusat beban tidak tepat dengan pusat kekakuan elemen vertikal beban lateral sistem ketahanan struktur tersebut. Torsi yang timbul pada bangunan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bentuk bangunan,
efek bangunan, dan pengaruh dinamis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada dimensi balok dalam perancangan balok portal. Dasar perencanaan. Struktur portal adalah struktur yang terdiri dari balok dan kolom yang dibebani muatan di atasnya. Akan timbul lenturan pada balok saja, dan akan meneruskan gaya-gaya tersebut ke kolom berupa gaya normal. Balok pada sistem demikian sama dengan balok sederhana. Adapun gaya yang bekerja pada kolom, yang lazimnya berupa gaya horizontal, tidak berpengaruh pada balok. Selanjutnya, balok adalah elemen struktur utama gedung yang terpasang secara horizontal dan terhubung dengan kolom-kolom struktur. Fungsi balok adalah memikul beban kemudian disalurkan ke elemen kolom. Akibat beban tersebut, balok mengalami momen lentur, gaya geser, dan momen torsi. Pada saat balok memikul beban, balok akan mengalami tegangan lentur yang dapat menyebabkan tegangan tarik dan tekanan pada balok. Penjelasan umum tentang desain awal dimensi balok atau Preliminary Dimension Design Beam. Preliminary design merupakan tahap awal perencanaan struktur gedung bertingkat. Setelah itu dilakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi komputer untuk mendapatkan dimensi yang efektif dan kuat. Desain awal dimodelkan dalam program struktur dengan memasukkan pembebanan dan perletakan yang telah direncanakan. Jika setelah dilakukan analisis ternyata dimensi bagian pendukung bangunan tidak dapat menahan beban yang timbul, maka desain awal harus diubah. Selain itu, preliminary design juga dapat memberikan hasil yang optimal dalam menentukan kualitas material dan dimensi atau volume material yang digunakan. Sehingga secara umum preliminary design dapat meningkatkan nilai ekonomi dari harga struktur. Menentukan tinggi balok dilakukan untuk memenuhi persyaratan lanjutan pada balok. Balok pada bentang panjang akan membutuhkan penampang yang lebih tinggi, sehingga besarnya berat sendiri balok juga akan berpengaruh pada ukurannya. Menentukan tinggi balok dilakukan untuk memenuhi persyaratan lanjutan pada balok. Balok pada bentang panjang akan membutuhkan penampang yang lebih tinggi, sehingga besarnya berat sendiri balok juga akan berpengaruh pada ukurannya. Berdasarkan SNI 2847/2019 yang mengatur tinggi balok seperti yang dijelaskan pada di tabel di bawah ini.